Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat datang pada webinar series ke-44 dengan tema How Mobile Became a Strategy Focused Organization yang diselenggarakan oleh KMMB yang bekerja sama dengan IJMA. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat anugerahnya kita dapat berkumpul kembali di pagi hari yang cerah, dengan keadaan yang sehat walafiat. Perkenalkan, saya Sintayana Maulita, selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Pada webinar sebelumnya telah dibahas mengenai pentingnya eksekusi strategi untuk menghubungkan strategi dengan tindakan, memastikan pencapaian tujuan, dan meningkatkan daya saing organisasi dalam jangka panjang. Untuk itu, pada webinar kali ini akan membahas bagaimana suatu organisasi mengimplementasikan strategi untuk operasional bisnisnya. Sebelum memulai webinar series kali ini, izinkan saya menyapa pemateri kita pada pagi hari ini. Untuk pemateri pertama, ada Bapak Muhammad Badawi. Selamat pagi, Pak Badawi. Selamat pagi, Sinta. Apa Apa kabar? kabar, Pak? Oh, Ya, Alhamdulillah saya baik. Bagaimana kabarnya, Pak Badawi? sehat selalu, Sinta. Suara saya terdengar jelas ya? Sedikit putus-putus, Pak, di saya. Putus. Oke, baik. Saya coba Ya, perbaiki. ya, baik. Selanjutnya, untuk pemateri kedua, ada Ibu Syarila Fiska Nugraha. Selamat pagi, Ibu Syarila. Pagi, Ibu Sinta, gimana Bagaimana? kabarnya? Saya baik-baik saja. Bagaimana, Ibu, kabarnya? Baik, Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sekarang posisinya lagi di Surabaya atau di Jakarta, Ibu? Saya di Jakarta, Bu Sinta. Di Jakarta cuacanya bagaimana? Atau sudah mulai hujan, Bu? Lumayan, tapi kebetulan pagi ini lagi cerah sih. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih untuk respon-responnya, Pak Badawi dan Ibu Syarila. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu Bapak Badawi, yang akan membawakan materi mengenai implementasi strategi menjadi ketentuan operasional pada mobil 6NR. Baik, mohon ditunggu sebentar karena Pak Badawi sedang ada sedikit kendala. Mungkin untuk Bapak Ibu hadirin, ingin mengingatkan kembali, jangan lupa untuk absensinya nanti akan di-share melalui chat Zoom. KMMB memiliki media sosial yang bisa diakses oleh Bapak Ibu hadirin, yaitu ada Instagram dan TikTok @kmb_film, ada YouTube yaitu KMMB Management Consulting Firm, dan website resmi dari KMMB yaitu kmmb.co.id. Baik, apakah Pak Badawi sudah hadir? Baik, terima kasih, Sinta. Suara saya terdengar jelas? Ya, sudah Pak. Ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya sapa Bapak Ibu peserta dari seluruh Indonesia. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa menjalani aktivitas dan tetap semangat ya mencapai target perusahaan meskipun di tahun 2024 tinggal kurang dari 2 bulan ya selesai ya Bapak Ibu ya. Ya mudah-mudahan kita sudah hampir ya atau bahkan sudah mencapai target tahun ini sehingga di 2 bulan yang tersisa ini kita bisa lebih semangat gitu ya untuk memperbaiki ya mempersiapkan RKAP tahun 2025, mempersiapkan program-program unggulan yang akan kita jadikan sebagai program daya tarik ya untuk perusahaan kita supaya kita semakin kuat ya, kita semakin menjadi
pemenang di market yang saat ini kita jalani seperti itu. Nah, pada pagi hari ini kita mencoba untuk melanjutkan ya Bapak Ibu diskusi terkait dengan eh, penggunaan dari alat-alat strategi yang pada konteks ini adalah balance scorecard gitu ya. Nah, pada sesi hari ini kita akan mencoba mengelaborasi kira-kira praktek penggunaan balance scorecard di dalam perusahaan mobil ini seperti apa. Ini salah satu perusahaan yang well known ya. Dan seringkali kalau kita di kelas-kelas MBA atau di kelas-kelas case study gitu, seringkali dibahas nih kasusnya gitu ya. Karena memang perusahaan ini sudah berlalu lalang atau sudah melampaui beberapa masa sulit ya. Dan faktanya perusahaan ini tetap menjadi perusahaan yang tetap menjadi salah satu implementasi strategi yang cukup efektif ya, cukup efektif. Nah, bisa dibantu ke slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita bicara operasional, ya kita kalau bicara operasional, maka sebetulnya apa yang kita lakukan saat ini itu harus inline atau sesuai dengan strategi yang kita miliki. Sederhananya begini, kita memiliki strategi untuk cost efisiensi, misalnya begitu, ya. Tapi kalau kita tidak melakukan pengetatan pada beberapa akun pembiayaan atau akun-akun cost yang kita miliki, ya, dengan sangat teliti, maka itu juga tidak akan efektif strategi itu. Biasanya perusahaan-perusahaan yang melakukan cost efisiensi ketika mereka mengalami masa-masa sulit, ya. Kemarin kita juga mendengar secara bersama-sama ada salah satu perusahaan tekstil di Jawa Tengah juga mengajukan pilot gitu ya. Artinya itu something common Bapak Ibu di dalam implementasi perusahaan ya. Perusahaan bisa saja menghadapi masa yang indah gitu ya. Tapi di saat tertentu kita juga kadang-kala menghadapi masa-masa sulit. Sesuatu hal yang normal gitu ya. Nah, hanya saja bagaimana kita bisa menata diri atau menyiapkan diri ketika kita menghadapi situasi yang sulit, ya. Bagaimana kita mengelola ya sumber daya yang kita miliki yang sangat terbatas itu agar visi misi perusahaan tetap bisa tercapai. Nah, salah satunya ketika perusahaan ini menghadapi financial distress, maka kita harus melakukan restru, ya. Kita melakukan restrukturisasi eh, costing, ya. Kita restrukturisasi budget dan lain-lain. Maka pengetatan pada akun-akun cost atau COA, ya, chart of account tertentu itu harus kita kritisi dengan sangat teliti. Apakah ada beberapa kos yang harus kita tutup, artinya tidak boleh ada pengeluaran itu, ya. Misalnya tidak ada perdin, misalnya tidak ada perjalanan dinas, tidak ada istilahnya rapat-rapat di hotel atau di restoran, misalnya, ya. Jadi sifatnya yang entertain, yang tidak secara langsung berimpact pada pendapatan itu harus kita kurangi. Ya. Jadi kata kuncinya adalah kita harus mengurangi anggaran-anggaran yang tidak langsung berdampak kepada pendapatan. Atau bahkan kalau kita mau melihat pada sisi sumber daya, maka kita optimalkan sumber daya yang ada untuk tugas-tugas yang mungkin bisa dikatakan multitasking, ya, multitasking. Tapi itu pun terjadi pada short term, Bapak Ibu. Ya. Ketika perusahaan mengalami restru, perusahaan mengalami pengetatan anggaran, di saat visi misi perusahaan harus kita capai, maka sumber daya yang ada itu aja kita optimalkan agar capaian organisasi bisa efektif. Jangan menambah sumber daya tambahan, itu tidak akan bagus ya. Maka kalau kita perhatikan optimalisasi sumber daya itu juga menjadi kata kunci yang bisa kita masukkan di HPP, misalnya begitu. Nah, pada contoh ini, ya, pada contoh perusahaan mobil ini adalah perusahaan ini mengalami sebuah kesulitan untuk meningkatkan penjualan. Ya, maka di dalam strategi balance scorecard yang sudah mereka miliki diturunkan ya ke dalam ketentuan operasional. Jadi SOP atau instruktur kerja atau proses bisnis
itu harus inline dengan strategi yang dimiliki oleh korporasi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya RJPP ya, punya rencana jangka panjang perusahaan, kira-kira implementasi dari RJPP Bapak Ibu yang sudah ditandatangani oleh direksi dan komisaris, kita turunkan ke dalam ketentuan operasional. Ya. Jadi ketika arahan-arahan yang sudah diberikan oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, ya, itu bisa kita turunkan pada level fungsional, di level marketing, level keuangan, level sumber daya manusia dan lain-lain, itu akan inline. Sehingga cascading atau turunan dari arah strategi itu terimplementasi secara day-to-day activity yang ada di eh, level paling bawah bahkan ya, di bottom line misalnya. Nah, salah satu contoh yang bisa kita eh, pelajari dari kasusnya mobil ketika mengalami fase sulit ya, mereka melakukan peningkatan volume penjualan ya dengan harga premium ya. Jadi mereka mencoba untuk mendiversifikasi layanan. Sebetulnya kalau kita bicara secara sederhana Bapak Ibu, pendapatan itu akan di-driver menjadi dua faktor kan begitu ya. Jadi revenue ini di-driver oleh dua faktor. Yang pertama adalah volume. Jadi volume penjualan dikalikan dengan price. Nah, sekarang kita mau mengoptimalkan pada sisi mana? Misalnya kalau kita bicara mobil-mobil di Indonesia gitu ya, ada mobil-mobil LCGC ya, mobil-mobil LCGC itu mereka fokusnya pada volume. Jadi harganya dimurahkan, ya harganya dibuat murah, tapi volume penjualannya harus banyak. Sehingga ketika unit price-nya itu kecil, volume penjualannya itu besar, maka secara multiple atau perkalian itu akan berdampak kepada peningkatan revenue yang efektif. Seperti itu. Ya. Tapi kalau kita lihat ada beberapa perusahaan otomotif, mereka juga mengeluarkan produk-produk yang sifatnya adalah luxury, ya luxury car, misalnya luxury car. Maka kalau luxury car, drivernya adalah pada pricing. Ya, mereka menciptakan harga yang mahal, ya harga yang mahal, namun volume penjualannya relatif lebih kecil. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam eh, apa namanya data statistik atau Bapak Ibu bisa langsung lihat di jalan raya gitu ya, yang namanya LCGC pasti jumlahnya banyak. Ya, karena volume. Tapi kalau mobil-mobil mewah, misalnya kayak Alphard, ya, kalau di Toyota atau misalnya di Hyundai ada Palisade dan lain-lain, itu mungkin relatif jarang kita temui atau sedikit, ya. Mungkin kalau di Jakarta ya banyaknya di Kuningan gitu ya, di Kuningan, Setiabudi, Rasuna Said, di Sudirman gitu. Tapi di beberapa jalan mungkin sepi gitu ya, memang jauh dari perkantoran, ya. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar bisa menerjemahkan arah dari korporasi kita pada level operasional. Kalau misalnya kita concern nih, kita peningkatan revenue berbasis cost efisiensi, kemudian kita fokus pada LCGC, ya maknanya apa? Maknanya pada sisi operasional kita harus siap-siap untuk up volume, ya meningkatkan volume produksi agar unit yang kita produksi lebih banyak. Dampaknya kepada apa? Kepada warehouse ya, dampaknya pada workshop kita, dampaknya pada sumber daya manusia dan lain-lain. Ya, nah ini harus kita pahami bersama. Dampaknya apalagi ketika kita meningkatkan jumlah sumber daya manusia, jumlah workshop. Awalnya kita ingin cost efisiensi, ternyata banyak rekrutmen. Nah ini kan juga akan merepotkan. Maka salah satu kebijakan kalau memang secara korporasi kita concern pada cost efisiensi, ya SDM-nya kita lakukan secara outsource. Kita bekerja sama dengan pihak ketiga, ya sehingga tidak menjadi beban yang cukup besar bagi perusahaan. Nah, case yang berikutnya adalah menekan biaya dan meningkatkan produktivitas pada setiap proses bisnisnya. Productivity ini bisa dimaknai oleh banyak hal, Bapak Ibu ya. Apakah kita bicaranya misalnya return on, gitu ya? Bisa return on equity, return on eh, investasi dan lain-lain. Atau kita bisa bicara revenue per karyawan, ya. Biasanya kalau kita memiliki karyawan outsourcing itu tidak kita ikutkan ya dalam perhitungan produktivitas.
Biasanya untuk productivity kita revenue dibagi total employee, gitu ya. Nah, sekarang karyawannya ini yang dihitung biasanya adalah karyawan-karyawan tetap. Sehingga secara cost itu tidak memberatkan dari sisi revenue. Seperti itu. Saya rasa begitu, Sinta. Mungkin bisa dibantu slide berikutnya. Atau ada tanggapan dari Sinta, silahkan. Cukup? Baik. Oke, di salah satu kasus yang kita gunakan saat ini, kita melihat bahwa pada perspektif keuangan perusahaan ini, mereka punya dua kiblat ya Bapak Ibu ya. Mereka punya dua tujuan. Tujuan pertama adalah fokus pada improving productivity, yang meningkatkan produktivitas. Yang kedua adalah increase growth-nya, meningkatkan pertumbuhan. Kalau kita bicara produktivitas, maka arah dari financial modeling atau arah dari strategi bisnisnya adalah kita perlu mencari cara untuk mengurangi pengeluaran operasional. Ya, kemudian perusahaan juga ingin mengelola aset atau sumber daya yang dimiliki agar lebih efisien. Ya, ada beberapa contoh kasus kalau saya perhatikan ya, ada beberapa BUMN mereka memiliki aset cukup banyak ya. Eh, tapi pertanyaan berikutnya ketika kita kita lihat apakah aset yang dimiliki itu berdampak pada kenaikan pendapatan, saya rasa tidak begitu signifikan. Artinya aset-aset itu harus dikelola dengan baik agar produktivitinya meningkat. Contohnya, kita punya lahan misalnya ya, lahannya cukup lebar, cukup luas. Tapi selama ini lahan ini tidak terutilize dengan baik, ya. Apalagi jalan ini 0 kilometer dari jalan raya misalnya. Wah, ini kan eh, cukup ini ya, cukup menjadi pertanyaan kenapa kita punya aset di pinggir jalan raya tapi hanya jadi lahan ya. Nah, ini juga tidak efektif. Maka di tahun lalu kalau kita flashback ya Bapak Ibu, dari Kementerian BUMN menutup beberapa perusahaan, salah satunya di daerah Jawa Timur ya, ada perusahaan pabrik kertas gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat 20 tahun yang lalu, perusahaan itu adalah tempat untuk menggembleng para insinyur-insinyur ya, perusahaan yang pernah jaya pada zamannya. Tapi faktanya apa? Aset yang pabrik yang cukup luas itu tidak bisa menjadi penggerak bagi perolehan pendapatan bagi perusahaan. Ya, nah sehingga kalau kita lihat secara return on capital employed ya, penggunaan dari sumber daya yang kita miliki untuk menghasilkan laba itu terlalu kecil. Nah, ini menjadi satu momen juga bagi Bapak Ibu peserta webinar. Coba kita kaji ulang, ya. Kita hitung kembali kira-kira nilai aset yang kita miliki apakah betul-betul berdampak signifikan kepada peningkatan ROCE ini. Nah, yang kedua Bapak Ibu, perusahaan ini berfokus juga pada pertumbuhan, ya. Nah, pertumbuhan ini kita bisa melihat apakah eh, kinerja yang kita miliki jika dibandingkan dengan eh, industri average itu memang cukup bagus. Ya. Jadi memang kata kuncinya adalah efektif activity pada penjualan. Karena bagaimanapun juga rasio akhir yang kita gunakan adalah laba, ya, laba. Nah, eh, kita lihat misalnya di sektor yang kita jalani, misalnya sektor perbankan misalnya, ya. Berapa sih sebetulnya rata-rata dari pertumbuhan laba bersih dari peer bank yang ada di arena kita, entah di buku 4 atau di arena yang lain gitu ya. Nah, kita perhatikan. Misalnya pendapatan kita sederhananya ya laba bersihnya 1 miliar, kemudian naik menjadi 2 miliar, maka kenaikannya ini adalah 100%. Ya. Tapi juga ada beberapa perusahaan ya, mereka sudah terlanjur besar ya pendapatannya anggaplah 500 miliar, kemudian pendapatan naik menjadi 750 miliar, maka ini kenaikannya adalah 50% growth-nya ya. Nah,
Jadi meskipun secara sizing kita melihat perusahaan itu kecil secara volume, tapi kalau kita bicara pertumbuhan ini pertumbuhannya 100%, 2 kali lipat. Tapi pada perusahaan sudah besar, memang seringkali terjadi namanya inersia problem, gitu ya. Terjadi kelambanan, ya, kelambanan. Kalau misalnya kita dorong sampai kenaikan 100% dari 500 miliar menjadi 1.000 miliar ya atau 1 triliun, maka ini juga cukup challenging ya. Nah, inersia problem ini itu bisa kita tangani atau kita selesaikan jika Bapak Ibu concern pada unlock value ya, unlock value. Kita melihat misalnya di kereta api. Di kereta api 15 tahun yang lalu yang namanya kereta api adalah tempat untuk transportasi ya yang dipakai orang misalnya dari Jakarta ke Bandung, Jakarta ke Semarang gitu ya. Pindah satu tempat ke tempat lain. Saat ini kereta api mencoba untuk unlock value. Akhirnya dia memiliki satu gerbong kereta yang isinya adalah restoran. Ya, kalau kita lihat berapa harga makanan di kereta api, cukup mahal ya. Kalau kita bandingkan kita beli di apa namanya di restoran pinggir jalan raya gitu, jauh harganya ya. Nah, akhirnya apa? Kereta api memiliki revenue stream baru di luar dari jualan tiket ya, dari sisi penjualan makanan. Nah, ini adalah unlock value. Artinya apa Bapak Ibu? Unlock value itu adalah kita tidak menambah capital expenditure, kita tidak menambah investasi yang cukup besar, tapi kita hanya membuka kembali nilai tambah dari sumber daya existing yang kita miliki saat ini yang berdampak kepada perolehan stream pendapatan baru bagi perusahaan. Ya. Sehingga apa? Perusahaan dengan biaya operasional yang sama, dengan tidak adanya investasi yang cukup signifikan, tapi pendapatan bisa di leverage atau ditingkatkan lebih tinggi lagi. Nah, sekarang kita coba retrospektif ya, kita berpikir kembali bahwa apakah pendapatan perusahaan kita selama ini yang mungkin setiap tahun hanya naik 5%, naik 10%, atau bahkan naiknya hanya mengikuti economic growth gitu ya, hanya 5%, 4% gitu ya. Eh, Bahkan lebih kecil daripada keuntungan dari surat utang negara misalnya. Nah, ini kita harus introspektif ya. Kita harus berpikir kembali apakah bisnis yang selama ini kita jalankan ini lagi sehat-sehat aja atau bahkan kita sudah di titik decline. Ini hati-hati ya. Kita harus introspektif. Karena seringkali Bapak Ibu, saya melihat ada kekhawatiran ya ketika sizing perusahaan itu sudah besar ya seperti 500 miliar sampai ke 1 triliun lebih ya itu ada kekhawatiran begini, kekhawatirannya adalah lebih baik growth-nya kecil daripada rugi, sampai ada yang seperti itu. Jadi ketika perusahaannya semakin besar kita growth 3%, kita growth 4%, nggak apa-apa lah Pak, yang penting kita tetap tumbuh meskipun cuma 4% daripada minus ya. Jadi ada kekhawatiran itu, ada kekhawatiran itu. Apalagi kalau kita memiliki pemegang saham yang cukup kritis ya, ketika mereka melihat keuntungan perusahaan, ya normal lah ya, namanya perusahaan ya pasti normal, naik gitu ya. Tapi ketika untung, mereka nggak mau tahu tuh, nggak boleh, sorry, kalau rugi mereka nggak mau tahu, nggak boleh rugi gitu ya. Ya. Ada yang seperti itu. Nah, ini menjadikan semacam resistensi pada level BUD. Ya, ada semacam resistensi dari sisi direksi untuk melakukan inovasi-inovasi yang cukup signifikan. Ya, karena apa? Strategi yang optimis akan menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi, tapi ketika gagal juga akan menghasilkan risiko kegagalan yang cukup besar. Nah, oleh karena itu kita cukup berhati-hati. Ya. Nah, ada beberapa tipe yang saya lihat Bapak Ibu ya, kalau kita bicara perspektif keuangan. Ada beberapa manajemen perusahaan itu yang sifatnya adalah eh, apa namanya? Dia melihat dari sisi historis. Historis kita CAGR-nya berapa sih sebetulnya? Gitu ya. CAGR-nya berapa?
Misalnya CAGR-nya 5%, ya udahlah Pak, 5 tahun kenaikan annual growth-nya 5% gitu. Padahal kalau kita belajar dari transformative leader ya, seperti Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Steve Jobs dan lain-lain, mereka tidak melihat historis. Historis adalah masa lalu, ya. Mereka berpikir kondisi masa depan kalau masih sama kayak masa lalu itu adalah kerugian besar. Maka yang mereka lakukan apa? Mereka fokus ke visi misi perusahaan. Visi misi perusahaan ini mau ngapain nih? Misalnya kita ingin menjadi world class company. Nah, kalau kita melihat yang namanya world class company secara komparatif advantage, kita melihat world class company dari negara lain, ternyata growth-nya bisa sampai 25%. Even historical performance kita CAGR-nya adalah 5%, maka ya jangan dipedulikan lah 5%. Kita harus meningkatkan perusahaan sampai di angka 25% supaya kita bisa menjadi world class company. Artinya, ya, inovatif leader atau transformatif leader kalau kita bicara keuangan tidak hanya melihat historis tapi juga melihat masa depan. Kita ingin jadi apa? Ya. Kalau kita lihat CAGR kita 5%, terus kemudian yang namanya world class atau komparatif dari perusahaan leader itu 25%, artinya kita butuh lari 4 kali lipat. Nah, ini pertanyaannya karyawan kita mampu nggak nih? Misalnya Sinta kerja sehari 8 jam, suruh 4 kali lipat, gimana tuh Sinta? Ya, wah saya nggak tidur Pak, gitu ya. Afi juga, wah saya nggak tidur Pak, gitu. Maka untuk bisa 4 kali lipat Bapak Ibu, kita harus mencari enabler. Kita mencari drivernya apa, penggeraknya apa. Penggeraknya itu bisa teknologi, gitu ya. Misalnya Afi, Sinta biasanya kerja hanya menggunakan 1 2 software, sekarang kita pakai 5 software, jadi lebih cepat lagi, gitu ya. Misalnya kita habis wawancara, gitu ya, Sinta kemudian mendengar wawancara tadi dibuat transkrip, ya jangan manual lah. Kita masukkan rekaman audio kita ke satu software sehingga muncul langsung transkrip secara tulisan, gitu ya. Kemudian dianalisis jangan pakai Sinta sendiri. Hasil transkripnya ditaruh di NVivo atau Maxda, langsung muncul kategori datanya. Nah, setelah dari kategori datanya jangan diolah sendiri, masukkan software yang lain, gitu ya. Jadi dalam 1 jam ya kita wawancara langsung ketemu hasil rekomendasi strateginya apa. Nah, jadi percepatan-percepatan itu harus kita lakukan. Ketika pada batas maksimum, karena seringkali saya mendengar itu, oh Pak, ini sudah overload nih, gitu. Ini sudah di batas maksimum. Ya pertanyaannya, visi perusahaan ini harus lari 4 kali lipat nih. Ya, nggak mungkin kita kompromi sama hal ini, maka dicari caranya. Gimana caranya? Kan gitu ya, Cinta ya. Jadi kembali ke konsep dasar bahwa strategi itu adalah the way to achieve our target, the way to achieve our vision. Jadi kalau kondisi existingnya, ya kalau kita lihat kondisi evaluasi saat ini 5%, tujuan visinya 25%, berarti ada gap sebanyak 20%. Which is itu 4 kali lipat ya percepatan organisasi. Nah ini harus dipahami bersama, ya harus dipahami bersama. Nah, kembali ke kasus mobil 6R tadi bahwa 6R tadi bahwa kalau kita ingin meningkatkan misalnya return on capital employed-nya itu around 12% dan kita gunakan caranya adalah strategi pertumbuhan pendapatan ya, revenue growth serta productivity strategi. Pertanyaan berikutnya pada level operasional apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini pertanyaannya sudah pada level fungsional, sudah pada level divisi marketing, sudah bicara divisi FATT, ya finansial, sudah bicara divisi pabrik, seperti itu. Maka kalau kita bicara pertumbuhan pendapatan, ada 2 stream yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah sumber pendapatan baru non-bensin dan juga meningkatkan profitabilitas pelanggan dengan menawarkan produk premium. Nah, jadi sudah pada level operasional sekali. Kalau tadi saya sampaikan, kita perlu mencari revenue stream baru, ya. Kalau misalnya kita lihat Toyota, Toyota sudah punya mobil Innova, ya, kemudian bikin
revenue stream baru di kelas middle, yaitu bikin Avanza, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat data demografi Indonesia, banyak anak-anak muda. Nah, kalau anak-anak muda ini biasanya belum punya banyak anak nih. Biasanya habis lulus kerja, nah itu biasanya hanya untuk misalnya ke kantor atau mungkin weekend jalan-jalan gitu ya, belum berkeluarga. Cukup LCGC, mobil kecil misalnya. Nah itu artinya revenue stream-nya makin banyak. Atau yang berikutnya, kita meningkatkan profitabilitas. Ya, kita kita tawari produk-produk baru lagi ya dari pelanggan lama kita. Contoh ini biasanya mungkin Avi sudah jadi nasabah bank bank M gitu ya, ada salah satu bank awalnya M. Kemudian ditelepon sama kartu kreditnya oleh bank M ini. Nah, itu harapannya apa? Avi meningkatkan profitabilitas bank itu ya. Kemudian pada bulan April gitu atau bulan Mei setelah tutup buku, misalnya perusahaan sudah laporan pajak gitu, ada pembagian bonus tahunan ya. Nah, perusahaan bank ini tahu kalau habis kena bonus uangnya banyak nih biasanya karyawan, ditawari leasing. Nah, Bank M ini punya leasing juga. Mbak Afi, Mbak Sinta gimana? Mau kredit mobil nggak nih? Ada penawaran khusus nih. Wah, ya. Payroll-nya sudah pakai bank ini, kartu kreditnya pakai bank ini, leasing kendaraannya pun pakai bank ini. Nah, kemudian ternyata bank itu kan menyimpan data KTP ya. Kalau daftar, wah, terrecord tuh 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Umurnya Sinta ini umur-umur orang mau nikah nih. Wah, kalau sudah mau nikah, ketemunya apa? Program KPR. Wah, ini adalah bentuk dari profitabilitas. Kita sudah punya pelanggan, ya kita tawarkan lagi. Tidak hanya debit, ya, KPR gitu ya. Kemudian status di kependudukan berubah. Yang awalnya single menikah. Nah, 5 tahun setelah menikah, ya normalnya, ya majority adalah sudah memikirkan pendidikan anak. Wah, ada namanya asuransi pendidikan, ya. Ditanya lagi, nah ini adalah profitabilitas. Jadi Bapak Ibu, di era saat ini, kalau kita ingin meningkatkan pertumbuhan pendapatan, maka kita harus memiliki database pelanggan kita. Kita harus bisa meningkatkan loyalitas dari pelanggan kita. Setelah mereka loyal, kita tingkatkan dari sisi profitabilitasnya. Ya, sehingga apa yang terjadi? Secara ekosistem, ya, Avi bayar KPR ke bank, nyimpen tabungannya di bank itu, kartu kreditnya pakai bank itu, leasing kendaraannya pakai bank itu, bahkan nanti asuransi anaknya pakai bank itu. Bayangkan betapa pendapatan ini bisa tumbuh dari existing customer kita. Ya, kita tidak perlu mengakuisisi customer baru, tidak perlu mengakuisisi pelanggan baru. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, sehingga apa? Kembali ke skenario awal, kita kembali misalnya ke 10 tahun yang lalu ketika Sinta baru lulus, ya Avi baru lulus, maka yang dilakukan adalah pada generasi itu mereka menawarkan debit lagi. Kemudian 10 tahun ke depan ada mahasiswa lulus lagi ditawarkan kartu kredit lagi. Dan itu berulang, ya. Dan itu berulang. Sehingga kadangkala di dalam strategi kita melihat namanya adalah konsistensi, Bapak Ibu. Ya, kita perlu konsistensi. 10 tahun ke depan mungkin produk KPR, produk asuransi cocok bagi AVI. Ya, pada 10 tahun ke depan akan ada muncul anak-anak entry level lagi yang baru lulus, kemudian mereka bekerja, nah butuh kartu kredit, misalnya gitu. Ya, dan itu berulang. Nah, itu kaitannya sama pertumbuhan pendapatan, Bapak Ibu. Lanjut pada productivity. Kalau kita bicara produktivitas, ya, kita melihat bahwa efisiensi, productivity itu kan kalau kita lihat ada dua cara. Cara pertama adalah revenue-nya itu dinaikkan, atau cara kedua cost-nya itu dikurangi untuk meningkatkan produktivitas. Ya. Maka ada salah satu BUMN yang cukup besar ya, yang kemarin
kalau Bapak Ibu ikuti rapat Komisi 6 ya DPR RI dengan Kementerian BUMN disepakati atau disampaikan oleh Menteri BUMN Pak Erick Thohir bahwa BUMN saat ini hanya berjumlah sekitar 30 BUMN. Ya. Maka ada beberapa BUMN yang digabung. Dampaknya apa? Ada beberapa kebijakan di dalam masa transisi ini adalah minus growth, Bapak Ibu. Bayangkan, minus growth untuk SDM. Ya. Jadi ini harus menjadi catatan bagi eh, apa namanya perusahaan juga bahwa apa? Ketika ada karyawan kita yang senior pensiun, maka bawahnya naik. Mohon maaf, misalnya ada karyawan kita yang meninggal, bawahnya naik. Pada satu sisi, ketika semuanya naik dan kita kebijakannya minus growth pada sisi SDM, akan terjadi kekosongan pada level bottom line, ya, kekosongan pada level staff. Nah, karena kita meningkatkan productivity, ya, revenue tetap dinaikkan, tapi cost-nya dikurangi, apa yang terjadi? Level staff itu akan diisi oleh outsourcing, ya, bukan lagi karyawan organik. Apalagi sekarang ada peraturan yang kemarin disahkan juga PKWT itu maksimal 5 tahun. Artinya ada ruang dalam 5 tahun ke depan, ya 5 tahun itu berarti Presiden Prabowo juga apa namanya satu periode ini gitu ya. Kebijakan kita akan lihat lagi. Tapi perusahaan sudah melihat sinyal bahwa dalam 5 tahun ke depan cost efisiensi bisa dilakukan. Ya, cost efisiensi bisa dilakukan. Nah, yang kedua adalah kita memaksimalkan aset. Tadi yang seperti saya sampaikan. Seharusnya begitu, Sinta. Masih ada tambahan atau ada tanggapan silakan. Em, Mungkin bisa dilanjutkan dulu, Bapak. Nanti saya beri tanggapan di akhir. Oke, terima kasih Sinta. Tadi kita sudah melihat contoh kasus di mobil 6 R kaitannya sama keuangan Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat balance scorecard turunan dari keuangan lanjut kepada pelanggan. Ya, kita ingat bahwa tadi strategi yang dilakukan oleh perusahaan adalah fokus pada growth ya, revenue growth ya, revenue growth dan productivity. Nah, ya, kita bicara profitabilitas atau productivity. Maka pada level pelanggan kita harus memetakan. Saat ini kita seringkali dihadapkan situasinya adalah situasi yang sulit. Situasi yang sulit adalah situasi di mana kita bersaing ya oleh banyak sekali pemain di pasar yang sama dan itu yang sering kita sebut sebagai red ocean ya. Pasarnya luar biasa. Maka apa? Rekomendasi yang kita berikan di dalam persaingan di red ocean adalah perusahaan-perusahaan tersebut harus bisa menemukan fragmen bisnis yang spesifik yang mana fragmen bisnis yang spesifik itu akan lebih sustain ketika kita bermain pada pasar yang sama atau fragmen yang sama dibandingkan dengan kompetitor. Nah, kalau kita sudah bicara fragmen bisnis, maka ini sangat spesifik, ya sangat-sangat spesifik. Sehingga di kasus mobil ini, fragmen yang mereka temukan adalah mereka memiliki 5 fragmen market. Ya. Jadi kalau fragmen itu lebih spesifik lagi di bawahnya segmen, Bapak Ibu ya. Jadi ini fragmentasinya lebih spesifik lagi. Yang pertama ada Road Warrior sebanyak 16% dari total eh, market coverage yang dimiliki oleh perusahaan ini. Kemudian ada True Blues, ada Generation F3, ada Home Buddies, dan Price Hoppers. Ya. Dan karakteristiknya ini kita petakan. Misalnya kita bicara Road Warriors. Ini orang-orang dewasa ya, orang-orang yang bisa dikatakan sudah selesai nih untuk urusan rumah tangga sudah selesai, urusan pendidikan anak sudah selesai. Mereka bisa menikmati hidup lebih nyaman gitu ya. Jadi umurnya sudah paruh baya, penghasilannya sudah tinggi, misalnya sudah kepala 3, kepala 4, atau bahkan di atas kepala 5 misalnya penghasilannya. Jadi mereka tidak begitu frugal living, ya. Kemudian bensinnya bisa pakai kartu kredit, ya. Karena ngapain kita mengeluarkan debit kalau bisa kredit, ya. Kita
kelola cash flow akan lebih menarik gitu ya. Kemudian mereka mencuci mobil di tempat cuci mobil. Artinya apa? Mereka lebih menikmati waktunya dengan melakukan hal-hal lain dan menukar itu dengan uang. Ya, mereka cuci mobil di tempat cuci mobil ditukar dengan uangnya, waktunya akan lebih kualitas untuk pekerjaan yang lain. Nah, tentunya karakter ini itu berbeda sama karakter yang price shopper. Biasanya generasi-generasi muda yang mereka masih frugal living karena mereka harus menabung ya untuk membeli banyak hal. Nah, tentunya ini adalah eh, mereka tidak loyal atau mereka cukup kritis dalam mengeluarkan uangnya. Ya. Wah, lebih baik saya taruh uang saya di reksadana, Pak. Lebih baik uang saya taruh saham, Pak, gitu ya. Kalau makan lebih baik masak aja lah gitu. Toh juga sama aja kan gitu. Nah, karakteristik-karakteristik ini harus kita pahami, Bapak Ibu. Kita harus pahami. Misalnya kalau masih di price shoppers, ya, kemudian mereka kita tawari kartu kredit tadi contohnya kasusnya Avi atau Sinta tadi, ya mereka pasti nggak mau lah, ya. Mereka nggak mau menggunakan kartu kredit karena cukup berbahaya gitu ya. Saya masih ingat waktu waktu 1 tahun setelah lulus kuliah itu ditawar kartu kredit ya. Wah, saya menolak. Saya khawatir khilaf gitu. Saya khawatir khilaf. Tapi ternyata pada saat ini ya, kartu kredit itu malah sangat berguna bagi saya. Ya, karena apa? Banyak fasilitas-fasilitas yang bisa saya nikmati, kayak airport lounge seperti itu ya. Jadi fasilitas di tempat umum. Karena kadangkala kita ada bisnis journey, kita ada beberapa travel di beberapa tempat gitu ya. Kita perlu menikmati waktu, misalnya kalau di lounge kita bisa lebih private, bahkan rapat, meeting sama Avi juga bisa saya lakukan gitu ya. Dan ini menjadi lebih menarik. Nah, kemarin kita dari KMMB melakukan survei ya, survei konsumen di beberapa bandara, Bapak Ibu. Jadi kita membantu klien kami, mereka ingin memetakan sebetulnya karakteristik konsumen yang menggunakan lounge di airport itu kayak apa sih, gitu ya. Penghasilannya berapa sih sebetulnya, atau bahkan behaviornya seperti apa. Sehingga apa? Ketika kami sudah berhasil menemukan sebuah fakta, menemukan sebuah realita, maka kami bisa mempostulat strategi yang efektif untuk kita berikan kepada klien kami, sehingga klien kami dalam mengambil policy, mengambil kebijakan akan lebih presisi. Jangan sampai membuat kebijakan yang berkaitan sama capital atau berkaitan sama cost itu tidak berdampak signifikan, maka akan merugikan perusahaan. Seperti itu. Saya kira begitu, Sinta. Saya kembalikan ke Sinta. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Badowi. Terima kasih banyak untuk pemaparan materinya yang sangat menarik dan informatif, Bapak, mengenai implementasi strategi balance scorecard menjadi ketentuan operasional organisasi dalam mobil 6NR. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan produk dan layanan, juga meningkatkan produktivitas serta dapat menekan biaya operasional. Selanjutnya, izinkan saya memberikan highlight sedikit dari materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Badowi, bahwa ketentuan operasional harus dibuat berlandaskan strategi yang dibuat dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan maksimal untuk memastikan implementasi sesuai dengan visi dan misi yang sudah dibentuk perusahaan. Dalam perspektif keuangan, tujuan utamanya untuk meningkatkan return on capital employed dengan berfokus pada revenue growth dan productivity atau profitabilitas. Hal ini bisa dengan mengevaluasi seberapa maksimal penggunaan aset yang ada, berfokus pada unlock value untuk meningkatkan revenue, melihat masa depan bukan hanya historisnya, dengan berfokus pada visi misi perusahaan, memanfaatkan teknologi informasi yang sudah berkembang, meningkatkan kepuasan pelanggan untuk meningkatkan rasa loyalitas pelanggan. Lalu dalam perspektif pelanggan bisa dilakukan dengan mensegmentasikan pelanggan untuk lebih mengenal kebutuhan pelanggan itu apa dan memenuhi demand sesuai kebutuhan pelanggan.
Baik, sebelum melanjutkan ke pemateri berikutnya, mari kita break sebentar untuk menyegarkan pikiran kita kembali. Di sini, Bapak Ibu, kami persilakan apabila ingin menambah makanan atau minuman untuk menemani saat webinar selanjutnya. Dan selagi Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk sesi webinar selanjutnya, terdapat beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang belum mengisi link absensi kehadiran, silakan mengisi link absensi yang sudah dikirimkan melalui kolom chat Zoom. Dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut. Dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMB Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup tersebut. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan maupun pendapat yang ingin didiskusikan terkait materi kali ini dengan speaker-speaker hari ini, silakan tulis di kolom chat Zoom. Dikarenakan pada akhir sesi webinar nanti akan diadakan sesi tanya jawab dan akan diambil pertanyaan-pertanyaan teratas. Untuk admin bisa dibantu share poster webinar series ke-45. Dan bagi Bapak Ibu mungkin ingin mengikuti webinar seri selanjutnya, silakan registrasi pada webinar series ke-45 terkait Building Strategy Maps, Translating the Strategy to Operational Terms, yang akan dimoderatori oleh Ibu Israiliatul Rahma dan dan akan dispikeri oleh Bapak Muhammad Badowi dan Bapak Rizky Andri sebagai materinya. Tentunya materi yang dibahas pada webinar seri selanjutnya akan berkolerasi dengan webinar-webinar series kami hari ini dan sebelum-sebelumnya dan seterusnya akan selalu berkorelasi. Webinar series ke-45 akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 pukul 9 pagi. Mungkin untuk admin bisa dibantu share poster webinar series KMMB. Mungkin Bapak Ibu tertarik nih untuk mengikuti webinar series yang dilaksanakan KMMB. Sangat boleh bagi Bapak Ibu untuk mengikuti secara langsung serangkaian webinar series yang diselenggarakan. Jadi langsung saja untuk Bapak Ibu registrasi atau mendaftarkan diri pada link yang telah disediakan oleh tim atau bisa juga diakses di Instagram kami ya Bapak Ibu. Dan jangan khawatir bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti webinar sebelumnya, kami memiliki berbagai sosial media yang berisi informasi maupun materi yang dibahas pada webinar series. Silakan Bapak Ibu follow dan subscribe akun sosial media KMMB, yaitu pada Instagram dan TikTok kami, username @kmmb_firm, di YouTube, KMMB Management Consulting Firm, dan website kmmb.co.id. Mungkin sekian poin-poin yang dapat saya sampaikan. Langsung saja kita ke pemateri yang kedua, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Syarila. Kepada Ibu Syarila, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Sinta atas pengawalannya. Terima kasih juga Pak Badoy atas materi yang sudah disampaikan. Izin melanjutkan berkaitan dengan perspektif pelanggan. Tadi mungkin sudah disampaikan sama Pak Badoy eh, eh, segmen-segmen apa saja atau siapa saja biasanya pelanggan-pelanggan yang dimiliki oleh mobil 6NR ini. Eh, Mengelanjutkan untuk berkaitan dengan KPI-nya. Jadi untuk perspektif pelanggan dari mobil 6R ini punya dua apa ya namanya? Dua turunan lagi dari customer perspektif. Yang pertama mereka melihat dari pelanggannya itu sendiri, KPI untuk pelanggannya. Kedua juga berkaitan dengan KPI dengan dealernya atau partnership ya sebenarnya. Jadi mungkin untuk pengawalan, jadi sebenarnya mobil 6R ini sebelumnya itu belum aware kalau misalkan ternyata eh,
kebutuhan untuk melakukan partnership ini tinggi karena kembali lagi mereka baru mulai aware karena mereka eh, ternyata mengalami kesulitan nih untuk melakukan peningkatan penjualan. Setelah mengalami penurunan tersebut, akhirnya mereka sadar kalau misalkan perusahaan ternyata butuh melakukan partnership nih. Salah satunya adalah dengan dealer itu sendiri, yang mana dealer yang dimaksud itu berkaitannya dengan retail ya, retail di dalam SPBU. Jadi mungkin seperti halnya di Indonesia juga ya, banyak SPBU yang di Indonesia itu ada apa toko kecil untuk bisa pelanggan eh, pembeli gasoline atau bensin itu sendiri mampir gitu untuk bisa beli apa ya snack-snack kecil atau mungkin mampir untuk sekedar beristirahat misalkan banyak kan SPBU yang hadir itu di tengah-tengah jalan tol, di rest area di jalan tol, atau mungkin dari eh, perjalanan panjang, akhirnya mampir ke SPBU tersebut. Nah, kita bahas dari customernya dulu mungkin ya. Eh, jadi mobil 6NR ini dalam perspektif customernya mereka membuat tiga KPI yang berkaitan dengan speedy purchase, kemudian atau kecepatan dalam melakukan transaksi, kemudian juga ada friendly helpful employee, bagaimana karyawan ini dapat karyawan perusahaan dapat memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pelanggan gitu atau pembeli dari eh, bensin atau pengunjung untuk di dalam SPBU tersebut. Kemudian juga berkaitan dengan recognize loyalty atau seberapa sering pelanggan yang sama bisa kembali lagi ke SPBU yang sama atau mungkin ke mobil 6R itu sendiri. Karena kan banyak ya merek penjual bensin atau penjual gasoline itu hadir gitu. Termasuk juga di Indonesia banyak jenisnya seperti Pertamina, Pertamina yang dari BUMN, kemudian dari swasta juga ada Shell, ada BP dan sebagainya. Nah, itu perlu diukur juga berkaitan dengan bagaimana eh, apa namanya pelanggan yang sama akan kembali lagi menggunakan brand yang sama juga seperti itu. Nah, berkaitan dengan speedy purchase. Sebenarnya pengukurannya adalah seperti yang sudah sampaikan tadi, seberapa cepat satu transaksi itu dilakukan. Jadi kan untuk bisa kita mungkin jabarkan dulu proses bisnis di dalam transaksi dari pembelian gasoline itu kan pelanggan datang, kemudian juga ditawari dari karyawan mau melakukan pembelian bensin jenis apa. Kemudian juga termasuk sampai dengan selesainya transaksi dilakukan dari pembayaran. Nah, itu semua harus di eh, dihitung setiap transaksinya atau setiap pelanggannya itu menghabiskan waktu berapa lama. Karena kan juga di dalam apa namanya SPBU itu sendiri kan ada antrian, antrian yang harus diperhitungkan sehingga apabila setiap transaksinya itu atau ya setiap transaksi atau setiap pelanggannya itu tidak diukur seberapa lama mereka melakukan transaksi tentu akan mengular ya ketika misalkan dalam satu transaksi itu butuh waktu eh, sampai 20-30 menit. Nah, itu tentu akan membuat antrian itu akhirnya mengular dan bisa saja eh, pelanggan yang tadinya mau datang tidak jadi datang karena melihat antriannya sudah terlalu panjang seperti itu. Nah, kalau menurut saya seharusnya dibagi lagi menjadi dua. Eh, ada karena kan jenis apa namanya jenis kendaraan itu kan ada motor dan mobil. Nah, motor dan mobil tentu saja memiliki eh, apa namanya transaksi atau menghabiskan waktu
untuk melakukan transaksinya itu berbeda karena kan mobil juga untuk maksimal kapasitas dari bensinnya itu kan lebih banyak dari motor sehingga pasti memerlukan waktu yang lebih banyak dalam melakukan satu transaksi seperti itu. Kemudian berkaitan dengan friendly, helpful employee. Eh, Sebenarnya ini juga bisa dilakukan dengan melakukan asesmen ya kepada pelanggan berkaitan dengan Customer Satisfaction Index. Jadi ada satu KPI yang seringkali memang digunakan oleh berbagai perusahaan dan mungkin memang sudah cukup umum juga. Itu berkaitan dengan Customer Satisfaction Index yang mana atau biasa disebutnya dengan CSI. CSI ini bisa dilakukan dengan melakukan asesmen, kemudian asesmen ini bisa diisi oleh pelanggan seberapa eh, apa namanya satisfy atau puaskah mereka dengan pelayanan yang dilakukan oleh karyawan. Kemudian banyak indikatornya juga dari keramahan karyawan, kemudian ketepatan karyawan dalam melakukan pengisian bensin atau sesimpel karyawan memberikan informasi bahwa indikator di SPBU itu dilakukan dari nol gitu loh. Kayak ya seperti yang biasanya juga dilakukan di Indonesia seperti itu ya. Kemudian juga termasuk juga eh, apakah layanan atau pembayaran jenis pembayaran yang dilakukan itu yang diberikan bisa berbagai macam, misalkan melalui debit atau misalkan bisa melalui cash atau mungkin sekarang kalau di Indonesia bisa menggunakan kris gitu ya. Eh, jadi itu bisa memberikan opsi kepada pelanggan bahwa perusahaan itu bisa menerima pembayaran dalam banyak bentuk seperti itu. Kemudian juga berkaitan dengan recognize loyalty. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau di Indonesia itu sendiri kan untuk perusahaan eh, penjualan bensin dalam hal ini misalnya ya, itu kan ada banyak, ada Pertamina, ada BP, ada Shell, dan masih banyak lainnya. Itu eh, apakah pelanggan yang sama itu bisa melakukan pembelian ulang pada brand yang sama juga gitu. Jadi kadang kan eh, ada yang misalnya dia melakukan pembandingan nih dengan misalkan pertamanya bulan apa dia beli di Pertamina gitu. Kemudian ngelihat nih apakah bensin yang dijual dari Pertamina ini irit atau enggak sih, seberapa lama eh, dia bisa menggunakannya sampai habis gitu, dari waktu pembelian sampai dengan habis itu berapa lama yang bisa eh, pelanggan tersebut gunakan. Misalkan kalau ternyata kemudian kemudian bulan selanjutnya dia membandingkan dengan dengan merek yang lain, misalkan BP. Eh, di BP itu sendiri ternyata dengan jenis bensin yang sama eh, waktu yang digunakan oleh pelanggan tersebut untuk bisa bensin tersebut sampai habis, dari awal pembelian sampai habis ternyata misalkan lebih banyak, lebih lama penggunaan BP. Berarti seharusnya BP itu lebih irit maksudnya dengan penggunaan, asumsi penggunaan kendaraannya itu sama ya, maksudnya kecepatannya sama, kemudian jaraknya itu dalam waktu 1 bulan itu juga sama dan sebagainya. Nah, bisa jadi sebenarnya ini juga mempengaruhi loyalty dari pelanggan itu sendiri, seperti itu. Kemudian eh, untuk berkaitan dengan dealers atau partner ya, partner dalam hal ini adalah misalkan di Indonesia.
di Indonesia itu kan banyak SPBU SPBU Pertamina, kemudian Shell dan sebagainya juga ada toko ya, toko untuk bisa pelanggan itu mampir apabila selesai selesai melakukan pengisian bensin bisa mampir ke dalam toko itu. Sebenarnya itu juga bisa dijadikan perspektif sebagai customer ya, karena kan partner itu kan bagian dari perusahaan lain yang bekerja sama dengan kita. Kemudian apakah dari kerjasama tersebut dealer ini atau partner ini bisa menghasilkan keuntungan juga dari proses bisnis yang juga kita lakukan bersama gitu. Kayak misalnya salah satu KPI-nya adalah dengan more consumer products. Jadi apakah dari misalkan yang tadi retail ya, saya contohkannya adalah retail di dalam SPBU. Jadi eh, apakah benar nih apa pelanggan yang setelah melakukan pembelian bensin itu bisa eh, bisa mampir ke retail atau toko 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 makanan itu untuk melakukan pembelian makanan atau sekedar beristirahat dari eh, apa namanya dari perjalanan yang jauh seperti yang tadi sudah saya sampaikan eh, apabila SPBU tersebut di dalam rest area atau mungkin SPBU-nya ada di eh, sekitar atau di jalan besar gitu loh. Dan iya, jadi akan ada pelanggan-pelanggan yang mampir dari perjalanan yang jauh itu. Nah, apakah dari eh, pelanggan yang mampir itu benar-benar mampir untuk membeli bensin, akhirnya juga ikut mampir membeli makanan kecil atau sekedar beristirahat ke eh, toko retail kecil tersebut. Kemudian eh, melakukan help develop business skill yaitu dengan melakukan pengembangan dari bisnis itu sendiri tentu akan akhirnya nanti eh, mencapai pada profit growth untuk kedua belah pihak ya termasuk juga dengan dari eh, mobil 6NR itu sendiri serta perusahaan partnership itu tadi karena eh, ya, perusahaan partnership itu tadi yang berkaitan sama toko retail itu. Jadi, apakah traffic di dalam SPBU tersebut ramai sehingga eh, toko retailnya itu juga ikut mengalami peningkatan penjualan dari adanya partnership itu tadi kerjasama dengan toko retail seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke. Lanjut berkaitan dengan internal proses bisnis perspektif yaitu perspektif yang me- menurunkan KPI atau target-target operasional dari segi bisnis itu sendiri ya. Jadi ada di mobil mobil 6NR itu mengidentifikasi ada dua sebenarnya proses internal bisnis yang perlu di highlight atau menjadi eh, hal yang penting perlu dipertimbangkan yaitu dengan pertama yang mungkin tadi juga disampaikan dengan dari Pak Badowi perlu adanya melakukan pengembangan produk serta layanan baru. Nah, dari awalnya mobil 6R ini tadinya kesulitan untuk meningkatkan revenue mereka, kemudian eh, setelah mereka aware kalau ternyata perlu nih adanya partnership dengan eh, perusahaan retail atau toko-toko kecil yang bisa meningkatkan daya jual eh, dari mobil 6R itu sendiri. eh Ya, eh, dengan mereka melakukan layanan atau membentuk layanan baru untuk non bensin dari hasil kerjasama dengan toko retail. Kemudian yang kedua menghasilkan keuntungan dealer dari pendapatan non bensin. Selain itu juga setelah mereka memberikan layanan baru
menawarkan layanan baru kepada pelanggan dari toko retail itu. Kemudian juga tadi disampaikan eh, produk yang premium kepada pelanggan, menawarkan produk yang premium kepada pelanggan. Itu juga, selain itu juga perlu karena kita melakukan partnership itu tadi, perusahaan juga perlu mengukur sebenarnya eh, dengan adanya toko retail ini menghasilkan keuntungan atau enggak sih untuk kedua belah pihak. Nah, yang pertama eh apa namanya strategi inisiatif strategi yang dilakukan adalah dengan membangun franchise dengan KPI menciptakan produk dan layanan non bensin. Eh, dari dari penciptaan produk dan layanan non bensin ini karena kan eh, ini ini adalah layanan baru sehingga akan ada investasi yang dilakukan oleh perusahaan, biaya investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, eh, sehingga perlu dilakukan pengukuran apakah investasi yang sudah dikeluarkan ini me- menghasilkan return yang sesuai dengan ekspektasi perusahaan atau tidak dengan melakukan pengukuran ROI, Return on Investment dari produk baru. Kemudian juga perlu dilakukan tingkat penerimaan dari produk baru. Jadi maksudnya adalah apakah produk baru yang sudah ditawarkan perusahaan nih berkaitan sama tadi produk premium ini diterima atau tidak oleh pelanggan dan siapa saja pelanggan yang bisa eh, atau afford melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Nah, itu perlu dikaji lagi juga untuk bisa nantinya secara berkelanjutan oh ternyata target pasarnya eh, pada segmen A. Kita bisa melakukan maksimalisasi pemasaran untuk segmen A pada produk premium seperti itu. Kemudian berkaitan dengan eh, peningkatan nilai dengan meningkatkan nilai pelanggan yang seperti sudah saya sampaikan tadi dengan memahami segmen-segmen konsumen itu tersebut. Jadi segmen mana yang eh, sensitif terhadap harga. Jadi mereka maunya harganya eh, murah gitu dan sangat sangat mudah untuk melakukan apa ya perubahan perubahan preferensi pembelian gitu. Nah ini perlu dikaji juga bahwa berarti apabila penjualan terhadap segmen yang sensitif terhadap harga itu volume yang volume penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan itu harus tinggi pada produk tertentu, pada produk yang memiliki harga rendah seperti itu untuk bisa mencapai revenue tujuan atau target revenue perusahaan seperti itu. Kemudian berkaitan dengan pemilihan untuk franchise terbaik. Jadi dari eh, sudah melakukan partnership dengan toko retail itu kemudian harus dilakukan evaluasi juga apakah retail ini benar-benar memberikan dampak terhadap traffic di dalam SPBU tersebut atau enggak. Kemudian juga eh, apakah apakah ternyata kalau misalkan ternyata tidak memberikan dampak, apa yang harus dievaluasi? Apakah dealernya itu yang harus diganti atau mungkin sebenarnya yang dijual atau yang ditawarkan kepada pelanggan dari produk-produk di dalam retail itu nggak sesuai sama target pasar atau pembeli eh, pembeli yang sudah mampir untuk melakukan pembelian gasoline itu seperti itu. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan eh, apa namanya inisiatif strategi dari mencapai keunggulan operasional. Jadi eh, dibagi lagi menjadi empat untuk keunggulan operasional. Tentu kan operasional itu berkaitannya dengan pertama kinerja, kemudian bagaimana perusahaan dapat melakukan eh, manajemen terhadap inventarisnya atau aset dari perusahaan itu sendiri, kemudian bagaimana ketepatan waktu
dalam melakukan transaksi, kemudian juga terakhir terkait dengan efisiensi biaya. Eh, untuk melakukan peningkatan kinerja itu dengan membuat kalau dari mobil 6NR ini membuat KPI. Yang pertama itu ada kesenjangan dari hasil atau kesenjangan dari hasil atau mungkin sebenarnya ini adalah berkaitan dengan bagaimana apa namanya apa saja gap yang dihasilkan oleh eh, atau gap yang terjadi dalam proses transaksi. Misalkan ternyata eh, dari walaupun sudah membentuk KPI yang sudah sudah sesuai dengan bagaimana operasional perusahaan itu seharusnya berjalan, ternyata yang eh, dibutuhkan dari eh, perusahaan itu eh, adanya sumber daya manusia yang baru gitu. Jadi ternyata traffic dari SPBU itu tinggi gitu. Misalkan dalam 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 1 bulan atau 2 bulan terakhir, sehingga karyawan yang sudah existing sudah ada sekarang itu tidak mampu lagi menghandle eh, transaksi atau pembelian yang dilakukan di dalam SPBU tersebut, sehingga perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap bagaimana terhadap eh, kebutuhan SDM tambahan seperti itu misalnya. Kemudian berkaitan dengan ketepatan waktu dan kesesuaian spesifikasi yang diberikan dari karyawan terhadap pelanggan. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi juga perlu adanya pengukuran pada setiap transaksi itu dibutuhkan waktu berapa lama dari awal pelanggan itu datang sampai dengan akhir pembayaran dilakukan. Nah, itu tentu harus diukur untuk bisa mengatasi eh, apa namanya antrian ya, supaya tidak ada antrian yang mengular dan sebagainya, untuk sebenarnya akhirnya kembali lagi pada customer customer satisfaction seperti itu. Kemudian juga untuk peningkatan manajemen inventaris. Jadi perlu juga dilakukan eh, pengukuran eh, sampai mana atau ketika apa namanya perusahaan itu sudah mengalami kehabisan stok itu pada hari keberapa, sehingga perusahaan harus melakukan restocking gasoline itu setiap berapa bulan sekali dan sebagainya. Itu juga perlu dilakukan pengukurannya, sehingga eh, proses bisnis dari eh, perusahaan itu ah, akan terus berputar dan berjalan gitu ya. Jadi nggak apa tidak ada nggak ya tidak tetap harus berjalan gitu loh setiap proses bisnisnya. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan keunggulan operasional itu eh, menjadi leader untuk efisiensi biaya pada industri. eh Perlu juga dilakukan benchmarking ya berkaitan dengan biaya eh, perusahaan, biaya operasional yang perusahaan keluarkan itu apakah sebanding dengan revenue yang diterima oleh perusahaan. Apabila misalkan eh, perusahaan A itu mengeluarkan biaya operasional setiap tahunnya itu misalkan sebesar 100 M. Sedangkan revenue yang diterima adalah 200 M. Jadi 2 kali lipat dari biaya operasionalnya. Sedangkan misalkan melakukan benchmarking dengan perusahaan sejenis, itu ternyata biaya operasional mereka hanya 50 M, tapi punya revenue yang sama gitu sebesar 200 M. Berarti kan ada ternyata apa yang kita
keluarkan atau perusahaan keluarkan dalam bentuk biaya operasional itu ternyata tidak lebih efektif dibandingkan perusahaan sejenis atau perusahaan kompetitor dalam menghasilkan biaya operasional, dalam menghasilkan revenue-nya itu sendiri. Jadi perlu adanya pembandingan juga terhadap perusahaan sejenis untuk bisa mengukur apakah sebenarnya perusahaan ini eh, efektif atau tidak dalam eh, menggunakan biaya operasionalnya untuk bisa diputar kembali menjadi revenue seperti itu. Kemudian berkaitan dengan mitra itu tadi ya, yang tadi dealer. Jadi perlu eh, diukur juga berkaitan dengan dealer secara spesifik untuk mengukur peningkatan lingkungan yang sehat dan keselamatan dari apa namanya proses bisnis itu tersebut. Mungkin bisa di next. Oke, yang terakhir eh berkaitan dengan perspektif dari pelatihan dan pengembangan atau learning and growth. Untuk mobil 6NR ini sendiri, mereka membagi tiga tujuan strategis dari eh, perspektif learning and growth. Yang pertama itu dengan melakukan peningkatan kompetensi dan keterampilan karyawan, pemahaman strategi organisasi, serta pengembangan informasi strategi. Yang pertama, untuk peningkatan kompetensi dan keterampilan karyawan, mungkin ini sudah sangat common ya. Di banyak perusahaan juga melakukan eh, pengukuran yang sama dengan biasanya itu KPI turunannya adalah seberapa eh, banyak sertifikasi yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini adalah sertifikasi karyawannya. Itu sudah berapa banyak sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian juga eh, berapa sering atau seberapa banyak perusahaan itu melakukan pelatihan kepada karyawan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehingga ini bisa menjadi pengukuran bahwa perusahaan ini terus mencoba untuk melakukan pengembangan terhadap internalnya mereka sendiri secara dalam hal kompetensi karyawannya. Kemudian berkaitan dengan pemahaman dari strategi organisasi serta pengembangan informasi dan strategi. Oke, mungkin bisa dilanjut. Oke, jadi secara dari kesimpulannya, sebenarnya strategi ini harus menjadi suatu proses yang berkelanjutan. Bagaimana bisa melakukan membuat strategi ini menjadi proses yang berkelanjutan adalah dengan melakukan balance scorecard. Jadi balance scorecard itu kan salah satu apa namanya pengukuran untuk bisa mendefinisikan tujuan perusahaan itu ke dalam bentuk atau dalam hal-hal yang lebih teknis untuk bisa eh, di dilakukan oleh bagian-bagian fungsional atau pada level staff. Kemudian dari setelah pembentukan balance scorecard ini, setiap unit bisnis atau setiap divisi itu bisa merumuskan rencana dan target-target apa saja yang akan mereka lakukan untuk bisa mencapai tujuan perusahaan yang general itu tadi. Biasanya targetnya ini tentu akan di di didefinisikannya melalui bentuk-bentuk yang kuantitatif ya karena eh, supaya menghindari double atau multi persepsi terhadap capaian setiap divisi tersebut. Kemudian dari setelah unit bisnis atau divisi ini melakukan perumusan rencana dan target-target apa saja yang akan mereka lakukan untuk mencapai tujuan dari perusahaan, eh, setiap divisi dapat melakukan penganggaran untuk bisa merealisasikan rencana dan target dari yang sudah mereka yang sudah dibuat melalui KPI dan balance scorecard itu sendiri. Kemudian yang terakhir dari setelah membuat anggaran itu diharapkan yang akan membangun target kinerja dalam
sistem dari segi dari strategi ke dalam bentuk operasi. Jadi setelah dibuatkannya strategi korporasi, kemudian diturunkan eh, bagaimana cara mencapai strategi korporasi itu adalah dengan balance scorecard, dengan membentuk KPI, rencana dan target apa saja pada setiap divisi. eh Kemudian diharapkannya setelah ada target untuk setiap divisi ini, operasional perusahaan dapat bisa berjalan dan mencapai tujuan perusahaan itu, tujuan korporasi yang eh, lebih general gitu. Pada langkah-langkah operasional yang lebih konkret. Seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Sinta. Baik, terima kasih Bu Syarila atas pemaparan materi yang sangat jelas dan bermanfaat juga. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kedua pemateri kita kali ini dapat Bapak Ibu implementasikan dengan baik. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan sedikit highlight dari materi yang telah disampaikan Ibu Syarila, bahwa KPI dibentuk menyesuaikan kebutuhan pelanggan atas perspektif pelanggan dengan berfokus pada kecepatan dalam transaksi, karyawan perusahaan dapat memberikan pelayanan terbaik dan loyalitas pelanggan. Kecepatan dalam transaksi perlu didiferensiasikan atas jumlah demand-nya. Dalam contoh di kasus ini, pengisian bensin motor perlu kecepatan yang lebih daripada pengisian bensin mobil karena demand dari pengguna motor jauh lebih tinggi. Lalu melakukan kerjasama partnership yang baik dapat menghasilkan keuntungan bersama dengan tetap memperhatikan hal-hal yang diperlukan oleh pelanggan. Lalu ada internal bisnis perspektif dengan membuat target operasional dengan melakukan evaluasi dan membentuk KPI dengan memperhatikan hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan oleh perusahaan. Lalu dalam pembuatan produk baru perlu mengkaji kembali apakah produk tersebut dapat diterima pelanggan dengan baik dan memenuhi kebutuhan pelanggan atau tidak. Diperlukan juga benchmarking untuk mengetahui apakah pengeluaran biaya operasional sudah efektif digunakan dan revenue yang didapatkan ini sudah maksimal. Lalu pada eh, pertumbuhan, pertumbuhan ini tujuannya berfokus pada peningkatan kemampuan karyawan, lalu implementasi informasi strategi ke eh, ketentuan operasionalnya dan pengetahuan tentang visi misi sendiri organisasi ini. Lalu yang terakhir yaitu menjadikan strategi ini sebagai proses berkelanjutan dengan dari strategi balance scorecard ini dibuat rencana dan target. Lalu dari rencana dan target itu akan ada anggaran yang untuk merealisasikan rencana dan target. Yang terakhir yaitu membangun target tersebut ke dalam sistem dari strategi ke operasionalnya. Baik, sebelum kita memasuki ke sesi tanya jawab, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi, dapat mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirimkan pada kolom chat Zoom. Dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut. Dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp Group KMMB Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp Group tersebut. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan untuk menuliskan pada kolom chat Zoom, atau apabila Bapak Ibu ingin berinteraksi langsung dengan pembicara kami, Bapak Ibu bisa menyampaikan langsung pertanyaan yang ingin ditanyakan. Baik, di kolom chat Zoom sudah ada pertanyaan dari Bapak Idam. Untuk Bapak Idam, apakah ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung? Apabila ingin, bisa untuk menyalakan mikrofonnya dan mengaktifkan kameranya. Baik, karena tidak ada respon, izinkan saya untuk membacakan pertanyaan dari Bapak Idam. Apakah customer perspektif itu bisa sama dengan output dari customer journey? Baik, untuk pertanyaan dari Bapak Idam, dipersilakan
untuk Bapak Badowi menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Idam. Eh, Kalau kita bicara customer journey, misalnya kita menggunakan konsep AIDA misalnya ya, awareness, interest, desire, and action gitu ya. Kalau dalam bahasa market, seringkali AIDA teori ini atau AIDA framework ini digunakan untuk customer funneling, biasanya begitu. Jadi ada perjalanan yang dirasakan oleh customer mulai dari tahap awal mereka aware. Nah, setelah aware, mereka akan interest kepada produk kita. Lalu setelah mereka interest, mereka akan desire, mereka ada kecenderungan untuk memilih produk kita dibandingkan kompetitor. Sampai kepada tahap akhir adalah action, gitu ya. Mereka action, decision to buy, kan begitu. Nah, pertanyaannya kalau kita gunakan pada AIDA model atau customer journey dari sisi funneling ini kepada customer perspektif, apakah terkait? Sebetulnya terkait, ya, tapi tidak bisa disamakan, gitu ya. Karena customer perspektif itu concern pada strategi map di balance scorecard adalah sasaran strategisnya, Bapak Ibu. Jadi kita misalnya punya visi menjadi world class company gitu ya. Kemudian sasaran strategisnya di Brilliant Scorecard dari sisi customer adalah peningkatan market share. Nah, itu adalah dari sisi balance scorecard-nya gitu. Maka KPI yang digunakan dalam peningkatan market share adalah eh, eh, percentage dari perolehan market share. Misalnya dari 20% naik menjadi 25%, naik menjadi 30%, misalnya begitu. Nah, pada prakteknya, pada level operasional, supaya sasaran strategi tadi tercapai, maka pada level operasional kita butuh customer journey tadi. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk meningkatkan market share dari 20% ke 25%? Maka kita harus memiliki rencana aksi untuk mengkonversi dari awareness ke interest, interest ke desire, desire ke action. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara balance scorecard, Bapak Ibu, ini benar-benar high level, ya, benar-benar masih high level yang kaitannya adalah sasaran strategis perusahaan, kemudian dikunci pada KPI, dikunci pada target. Nah, untuk memperoleh target itu butuh banyak rencana aksi, butuh banyak action plan. Nah, salah satunya menggunakan funneling, menggunakan AIDA tadi. Seperti itu, Sinta. Mungkin ada tanggapan dari Avi atau cukup silakan. Ya, cukup Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama, Bapak. Ya, saya kembalikan ke Sinta. Baik, apakah dari Bu Syarila ada tambahan? Ya, mungkin tambahan sedikit aja ya. eh saya sependapat juga dengan Pak Badowi. Jadi eh, mungkin disamakan tidak bisa, cuma untuk bisa karena kan customer perspective itu adalah eh, atau sebenarnya itu adalah bentuk KPI atau target secara level operasional yang bisa dicapai oleh divisi untuk sebenarnya akhirnya nanti mencapai tujuan perusahaan atau visi perusahaan tersebut. Jadi untuk bisa eh, kalau customer perspective itu mungkin lebih tujuan dari bagaimana ya tujuan perusahaan itu mau mencapai misalkan eh skor satisfaction customer satisfaction indexnya itu berapa atau mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Badowi berkaitan dengan market share dari perusahaan itu di dalam industri berapa persen seperti itu. Kalau customer journey itu bagaimana sebenarnya itu adalah proses juga yang bisa di apa namanya di pertimbangan perusahaan untuk bisa mencapai tujuan dari customer perspektif itu sendiri dari awalnya aware sampai dengan bisa pelanggan itu melakukan pembelian pada produk perusahaan seperti itu sih Pak Idam. Oke, terima kasih ya Bu.
Baik, terima kasih kepada Bapak Idam atas pertanyaan yang telah diberikan dan terima kasih kepada Bapak Badawi dan Ibu Syarila atas jawaban yang telah diberikan. Mengingat adanya keterbatasan waktu, sayangnya sesi tanya jawab harus kami cukupkan. Dan karena waktu menunjukkan pukul 10 lebih 41 menit, kita akan cukupkan webinar kali ini. Namun akan sangat disayangkan apabila kita tidak mengabadikan momen hari ini. Bapak Ibu semua mungkin bisa mengaktifkan kameranya demi kelancaran sesi foto bersama kali ini. Mengingatkan kembali bahwa kami memiliki beberapa series webinar KMMB dan di series berikutnya yaitu series ke-45 webinar series KMMB akan membahas tentang building strategy maps translating the strategy to operational terms yang akan dimoderatori oleh Ibu Isroiliatul Rahman dan dispikeri oleh Bapak Muhammad Badawi dan Bapak Rizky Andri. Tentunya materi yang dibahas pada webinar series selanjutnya akan berkorelasi dengan webinar series kali ini dan seterusnya. Webinar series ke-45 akan diselenggarakan pada Jumat tanggal 15 November 2024 pukul 9 pagi. Baik, untuk admin bisa dibantu untuk foto bersama. Untuk slide 1 saya hitung 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide 2 saya hitung 1, 2, 3. Lalu untuk slide selanjutnya saya hitung 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, saya hitung 1, 2, 3. Dan untuk slide yang terakhir, saya hitung 1, 2, 3. Nah, agar tidak ketinggalan nih Bapak Ibu webinar-webinar series berikutnya, Bapak Ibu dapat mengunjungi laman sosial media kami, yaitu eh, ada pada akun Instagram dan TikTok kami, yaitu KMMB Film, YouTube kami, KMMB Konsultan Manajemen, dan website resmi kami, kmmb.co.id. Dan mungkin apabila Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut pada webinar seri selanjutnya. Mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi link absensi kehadiran dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut. Dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMB webinar series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup tersebut. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah bersedia mengikuti webinar series pada pagi hari ini. Terima kasih kepada tim yang bertugas dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Badawi dan Ibu Syarila karena telah berkenan untuk menyampaikan materi dan berdiskusi pada webinar kali ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah bersedia mengikuti webinar kali ini. Saya Sinta Hena Maulita selaku moderator pada webinar series kali ini pamit undur diri dan sampai jumpa pada webinar series selanjutnya.